Siap, Kak. Oke, sorry, ada gangguan sebentar. Oke, kita mulai aja ya. Udah siap kan nih semuanya? Coba kita mulai dari pembahasan PPU dulu nih. Ini katanya kan sudah di tryout-kan ya kemarin ya. Jadi kita bahas yang ini. Gimana? Sudah siap? Mana coba suaranya? Siap. Siap, Siap, oke. Kak. Oke, siap. Yuk kita bahas dari nomor 41 dulu. Kata beresiko pada frasa. Oke, kata sama frasa bedanya kalau kata cuma satu kata, kalau frasa minimal 2 kata ya. Ada di kalimat terakhir. Nah ini, hidup orang-orang yang tinggal di sekelilingnya karena membuat mereka beresiko dengan banjir nih dari mana nih. Oh, ini hanya terdiri dari 2 kalimat ternyata. Jadi tidak hanya membahayakan kestabilan lingkungan, tapi mencairkan gletser di sana, membahayakan hidup orang-orang yang tinggal di sekelilingnya karena membuat mereka beresiko karena banjir. Kata beresiko pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata atau frasa. Oke, kata dasarnya itu kan resiko ya. Risiko itu kata dasarnya. Nah, ditambahkan awalan atau imbuhan awalan ber. Ber itu maknanya apa sih? Ayo kan ada awalan me, ada ber, ada ter, ada pe. Coba kalian mau tanya, ber itu maknanya apa dulu? Coba Alpito. Alpito, ber itu apa Alpito? Maknanya? Enggak tahu, Kak. Enggak tahu. Oke, kalau Oca, tahu, Cak? Ber, imbuhan ber, maknanya tuh apa? Mana nih Oca, bisa nggak bersuara Oca? Oca, halo. Ada nggak nih Oca? Apa tuh Cak, ber, Cak? Apa yang ber? Misalnya berbaju. Berarti apa tuh kalau berbaju? Artinya mempunyai baju kan? Kan maknanya mempunyai. Berarti kalau beresiko di sini memiliki makna yang sama dengan kata apa? Ada tuh jawabannya. Mempunyai risiko artinya gitu ya. Kalau awalan ter, imbuhan awalan ter itu sudah pasti maknanya paling, karena kan tertinggi, terbaik, berarti paling baik, paling tinggi gitu. Nah, kan 42. Karena kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 3 adalah titik-titik pada paragraf 3. Nah, ini. Coba dilihat dulu. Danau terbentuk dari gletser yang mencair kemudian mengalir turun dari gunung dan berkumpul pada celah kosong. Ikut terdorong oleh gletser yang ada kata sehingga di situ. Coba kira-kira maknanya apa tuh? Di sini kan dari kata ini dulu ya, ikut terdorong itu subjek, ikut terdorong oleh gletser. Lalu di sini objeknya ada sehingga tanah, batu, dan es kemudian bersatu dan membentuk morain, bla bla bla. Sampai pelengkap nih, sebagai penghalang. Nah, di sini berarti yang belum ada apa? Pola yang belum ada di sini. Coba dilihat, pola yang belum ada nih. Ikut terdorong oleh gletser itu subjek. Sehingga tanah, batu, dan es kemudian bersatu dan membentuk morain itu objek. Yang berfungsi sebagai penghalang itu pelengkap. Berarti yang belum ada apa?
Kan kalau pola tuh apa aja sih pola? Andini, pola bahasa, pola kalimat tuh apa aja, terdiri dari apa aja pola kalimat? Andini, coba. Mana nih suaranya Andini ini kemana nih? Nanti dia terlelap lagi. Andini, halo. Wah, Andini hilang nih. Akil deh, Akil, ayo Kil. Pola itu terdiri dari apa aja, Kil? Pola kalimat. Ada subjek tuh, Kil. Terus apa lagi, Kil? Mana ini? Nggak ada suaranya ini pada. Halo, Akil. Halo, halo, halo. Ya, apa Kil? Pola kalimat, Kil. Pola kalimat tuh apa aja? Ada subjek, terus pola kalimat sederhana, Kil. Predikat, Terus, objek, keterangan. iya, sama yang terakhir ada pelengkap ya, kalimat sempurna. Nah, di sini yang belum ada apa, Kil? Tadi kan ada ikut terdorong oleh Gletser itu subjek, ya kan? Objek yang berfungsi sebagai penghalang itu pelengkap. Yang belum ada berarti apa? Predikat. Predikat, betul. Oke, kita cari predikat. Di sini yang predikat hanya ada dua. Ada mencair, ada mencairkan. Ya, mencair sama mencairkan itu predikat. Lebih tepat yang mana katanya untuk mengisi rumpang ini? Ayo. Mencair. Ya, ikut terdorong oleh Gletser yang mencair. Betul. Cicak, mencair. Gitu ya nyarinya ya. Kalau ada kalimat yang rumpang terus disuruh lengkapi tengah-tengahnya berarti ada yang kosong. Apa? Tapi lebih banyak memang predikat karena kita disuruh mencari predikatnya. Oke, lanjut. Nomor 43. Lawan kata kehilangan pada paragraf 3. Oke. Kehilangan kalau di KBBI, mana sih paragraf ketiga kehilangan? Oh, ini. Akan kehilangan kekuatannya. Oke. Dalam KBBI, kata kehilangan itu maknanya kan keberadaan ya. Hilang kan lawannya ada, antonim dari hilang itu ada. Berarti di sini apa jawabannya? Keberadaan. Keberadaan, betul. Oke, lanjut nomor 44. Topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah titik-titik. Oke, dilihat dulu nih opsinya. Yang pertama, mencairnya gletser Himalaya dan penyebabnya. Yang B, keindahan Himalaya yang terancam. Yang C, terancamnya kehidupan dunia akibat mencairnya gletser. Oke, mencairnya gletser di Himalaya, mencairnya gletser di Himalaya beresiko disebabkan banjir. Oke, lihat aja topik kalimat utamanya. Kalimat utama ingat di wacana ya dimintanya. Karena kan dia mintanya topik. Berarti yang sama pada wacana berarti kita cari di kalimat pertama ini dan kalimat terakhir dari si wacana. Oke, di kalimat pertama dia ngomongin tentang keindahan Himalaya terancam oleh rapuhnya gletser-gletser yang rentan terhadap iklim, kehilangan kekuatan dan timbullah banjir. Berarti masalahnya adalah banjir. Oke, cari ada nggak tuh? Yang A tidak ada, yang B tidak ada, yang C tidak ada. Antara D dengan E, mencairnya gletser di Himalaya menyebabkan banjir atau mencairnya gletser. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat yang mana? Yang D atau yang E? Coba Sylvia Damayanti. Iya. Menurut Sylvia kira-kira yang mana? Kemarin TO jawabannya apa kamu? Benar, Kak. Waktu itu, Itu error. iya. Terus nggak kejawab apa gimana maksudnya? Kan awalnya opsi jawabannya aku mainin. Kan aku pakai aplikasi, Kak. Nggak pakai Chrome. Terus remote aplikasinya. Tapi kejawab nggak? Nggak. Belum Apa lihat yang ini. Oh, belum lihat yang ini. Oke. Intinya kan di sini tadi kalimat utamanya itu campuran ya, ada di awal sama di akhir paragraf. Nah, berarti yang awal itu kan kita ngomonginnya di awal ini topiknya itu ngomongin tentang keindahan Himalaya terancam. Yang terakhir ada namun jika es batu tersebut juga masalahnya ada pada keindahan Himalaya yang terancam dan timbullah banjir. Oke, ada yang D sama yang E. Kalau yang lain udah punya jawaban kemarin, ingat jawabannya ini coba. Yo. Mana tadi Sylvia? Udah dapat belum Sylvia? Kayaknya yang E, Kak.
Yang E. Betul, yang E. Kenapa yang E? Karena ada kata ancam dan ada kata risiko. Jadi jawabannya yang E. Mencairnya Gletser di Himalaya beresiko sebabkan banjir. Betul. Oke, lanjut ya. Kita lewati yang bahasa Inggris. Lanjut ke mana ini? Nah, nomor 53. 53. Bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas? Oke, bisa dilihat dulu atau diingat-ingat dulu jawaban kemarin. Sikap penulis dalam bacaan di atas. Ini kan penulisnya nulis nih, deskripsi ini. Nah, dia sikapnya seperti apa? Bisa dilihat dari isinya. Kalau kata kunci udah jelas nih di sini. Yang diomongin di sini adalah tentang perkembangan digital, lalu ada industri 4.0. Itu kata kuncinya. Coba El Habibie. El Habibie. Halo El Habibie. Baru pernah nih kayaknya. Mana nih El Habibie, bisa bersuara enggak? Saya baru pernah lihat ada El Habibie di sini. Ada nggak nih? Apa beda nama? Halo El Habibie. Waduh, nggak ada suaranya. Nabel. Ayo Nabela, coba. Nabela, ingat nggak kemarin jawabannya apa? Halo Nabel. Iya, Kak. Oke, ingat nggak Nabel? Kemarin. Jawaban sate. Oh, nomor 53 kamu apa? Yang A kayaknya, Kak. Yang A. Asik. Dapat dari mana tuh, Bel? Yang A. Dapat dari mana, Bel? Yang A. Antusias menjelaskan urgensi adaptasi era industri 4.0 bagi perusahaan. Katanya itu jawabannya. Dari mana tuh, Bel? Apa tangting tung, Bel? Gak tahu, Kak. Apa agak kalau menjawab agak-agak ngawur dikit. Oh gitu. Oke, kita lihat ya. Kalau ini kan termasuk jenis teks yang berisi informasi ya. Berarti dia disebutnya teks eksposisi. Nah, di sini ada 3 paragraf, berarti ada pengenalan, orientasi, lalu isi, lalu ada bagian simpulan. Nah, ini pengenalan nih. Pengenalan ini disebut orientasi. Kenapa? Karena di sini dijelaskan pengenalan awal, pembahasan. Nah, di sini ada di bagian isi, kan dia nanyanya bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas. Berarti kita lihat aja di sini. Kemampuan beradaptasi dan bertransformasi menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk menghadapi apa yang disebut sebagai industri 4.0 atau revolusi industri keempat. Revolusi ini menempatkan teknologi informasi sebagai titik sentral dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu perusahaan, tidak hanya dalam proses produksi, tapi juga seluruh rantai nilai industri value chain menggunakan model bisnis baru berbasis digital telannya. Yang diterbitkan oleh konsultan bisnis menunjukkan bahwa perusahaan lalu tentang nih industri 4.0. Dari yang A dulu, antusias menjelaskan urgensi adaptasi di era industri 4.0 bagi perusahaan. Bisa jadi ya. Yang B, khawatir terhadap perkembangan industri. Di sini tidak ada kalimat yang menyatakan kekhawatiran. Jadi pasti bukan ini, bukan B jawabannya. Yang C, mengapresiasi konsumen era digital. Di sini nggak ada juga yang ngomongin tentang apresiasi konsumen. Berarti bukan C jawabannya. Perusahaan yang bertransformasi sesuai era. Oh, di sini yang menjalankan penelitian tidak diulang-ulang mas terhadap konsumen, sudah pasti bukan. Banyak yang anti teknol bagi perusahaan. Karena yang dibahas industri 4.0 lagi, lalu ngomongnya tentang perusahaan, di mana-mana ada kata perusahaan. Jadi jawabannya betul, betul Nabila. Lanjut ya, lanjut ke nomor rujukan.
Oke, ini pada paragraf 2. Kalau ada soal tentang kata rujukan, berarti yang dibaca adalah satu kalimat sebelumnya dari yang ditanyakan. Berarti kita baca. Coba Prastina. Halo Prastina. Halo. Prastina. Ada nggak nih Prastina? Wah, tidak ada suaranya Prastina. Kalian tidur dulu ya tadi ya, habis sahur ya? Iya. Kalau habis sahur itu hawanya ngantuk aja gitu loh, Kak. Oh gitu. Kalau nggak habis sahur nggak ngantuk berarti? Kan bangun pasti subuh, terus nggak ngantuk tuh ya, kan sekolah jam 7 ya. Enggak. Iya, enggak. Ya udah habis ini aja kali tidur. Atau ada lagi ya kalian belajar? Tidur tuh siang, kalau pagi itu demam berdarah. Oke, mana tadi? Prastina, mana suaranya Prastina? Ada nggak nih? Jangan-jangan dia merem nih. Sambil megang HP. Kayaknya gitu. Kalian masih di atas kasur ya? Iya, Kak. Terus sambil tiduran megang HP gitu. Iya. Tahu ngalamin ya, Kak? Iya sih, ngalamin. Oke, Balaga. Ini Balaga bener ya? Balaga ada nggak nih suaranya? Coba Balaga. Ini nama asli apa bukan nih? Kok kalian belum pernah dengar ya? Balaga. Halo Balaga. Mana nih Balaga? Ya ampun, pada tidur ini. Yang ada aja tadi mana yang ada ya? Pito. Tadi kan Pito bersuara. Pito coba 54. Kan ini ngomongin tentang kata rujukan ya. Kata rujukan itu kan ada ini, itu, tersebut, ialah, terus demikian. Itu kata rujukan. Nah, kalau soal tentang kata rujukan yang kita baca satu kalimat sebelumnya. Jangan nyari jauh di atasnya. Nggak akan. Ini pada paragraf 2 mengacu pada apa, Tok? Yang Industri 4.0. Oke. Ngambilnya dari satu kalimat sebelumnya kan, Tok? iya. Iya, betul. Kan di sini kemampuan yang beradaptasi dan bertransformasi menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk menghadapi apa yang disebut sebagai industri 4.0 atau revolusi industri keempat. Revolusi ini, nah betul, ini ngomongnya tentang revolusi industri 4.0. Kenapa nggak industri keempat? Industri keempat ini kan kata lain dari industri 4.0, jadi yang utamanya tuh. Oke, lanjut ya. Nomor selanjutnya. Mana ini? Fungsi. Fungsi paragraf 1 adalah titik-titik. Coba Amelia Sinta. Ayo Mel. Dilihat Mel. Fungsi paragraf 1. Kita lihat paragraf 1. Nah, ini dia. Amel, ada suara yang Mel. Halo Amel Cinta. Iya, oke Mel. Kita ditanya fungsi paragraf 1 Mel. Oke, paragraf 1 ngomongin apa sih Mel? Cari aja Mel, kalimat utamanya Mel. Dari paragraf 1. Kalimat utamanya awal atau yang akhir tuh? Kan di situ hanya 2 kalimat tuh. Di akhir berarti yang ini dong, ekspektasi mereka saat ini menuntut layanan gitu ya. Oke, kalimat utama itu kan hal yang bisa diperluas ya, namanya juga kalimat umum. Jadi di sini kalimat utamanya adalah perkembangan digital yang pesat ternyata telah memengaruhi bagaimana konsumen bertindak dan memutuskan untuk membeli barang. Kalimat utamanya yang itu. Nah, berarti ngomongin apa fungsi paragraf satunya itu? Kan gagasan pokoknya apa sih? Pengaruh perkembangan digital terhadap konsumen kan. Ini kan ngomongin perkembangan digital yang pesat ternyata telah memengaruhi. Berarti pengaruh perkembangan digital terhadap perilaku konsumen. Nah, situ ada nggak tuh jawabannya? Ada nggak tuh jawabannya? Ngomongin pengaruh perkembangan digital terhadap konsumen. Ada nggak? Di sini yang A menegaskan pentingnya industri 4.0 bagi konsumen. Belum. Yang B menjabarkan, kalau 4.0 itu ada di paragraf 2 mulanya kan. Yang B menjabarkan impak perkembangan digital bagi konsumen. Nah, betul nih. Menjabarkan impak perkembangan digital bagi konsumen. Kan tadi ngomongin tentang konsumen, ngomongin tentang perkembangan digital. Jadi jawabannya yang bebek gitu. Lanjut ya. Nomor 56. Fungsi paragraf 3 jika dikaitkan dengan paragraf 2 adalah titik-titik. Oke, kita lihat. Fungsi paragraf 3 jika dikaitkan dengan paragraf 2. Nah, tadi. Sebentar. Oke.
Paragraf 3 ngomongin apa sih ini? Studi global digital yang diterbitkan oleh konsultan bisnis menunjukkan bahwa berarti ini ngomongin tentang penelitian. Dikaitkan dengan paragraf 2. Ini pokoknya ngomongin studi global, berarti ngomongin penelitian, ada nggak ya jawabannya? Kita lihat dulu. Ada yang do. Yang mana tuh? Yang do. Menjelaskan lebih lanjut yang dibahas pada paragraf 2 dengan mengacu kepada oke. Benar, ada ya. Ada hasil penelitian di sini. Betul, jawabannya yang do. Lanjut, nomor 57. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya. Oke, berarti kalau kita bikin paragraf baru, meneruskan paragraf-paragraf ini, topik apa yang bakal kita bahas? Kita lihat dulu perkembangan alasan penggunaan gelas sekali pakai antara masyarakat modern dengan masyarakat Minoan. Apakah sudah dibahas ini? Kalau sudah dibahas berarti tidak bisa kita bahas lagi. Perbedaan alasan penggunaan gelas sekali pakai. Oke, dilihat dulu. Oke, ada nggak tuh perbedaan penggunaan gelas sekali pakai? Ada Di mana tuh? Di terakhir paragraf ya, berapa? sekitar 3.000 dengan alasan yang sama. Oke, ya betul. Masyarakat Minoan menggunakan gelas tersebut dengan alasan yang sama. Terus juga di sini ada orang-orang yang mungkin akan terkejut mengetahui bahwa gelas sekali pakai ternyata bukan inovasi masyarakat modern yang konsumtif, tapi berarti tidak bisa kita pakai yang A. Yang B, persamaan pembuatan bahan pembuatan gelas sekali pakai, persamaan pembuatan gelas sekali pakai. Pembuatan, kenapa pembuatan? Di sini tidak ngomongin pembuatan ya. Salah. Ya, bukan pembuatan. Yang C, gelas sekali pakai bukan inovasi masyarakat modern. Tadi kayaknya udah nih. Ini sudah dibahas, berarti bukan yang C. Yang D, penggunaan gelas sekali pakai oleh masyarakat Minoan. Di paragraf terakhir ada, di paragraf mana nih? Minoan. Iya, di paragraf terakhir ada tuh Minoan. Berarti sudah pernah dibahas, jadi tidak perlu dibahas lagi. Yang E, perilaku dan cara. Oke, berarti itu jawabannya. Karena di sini belum dibahas, jadi kita bisa bahas perilaku itu. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjutkan bahwa titik-titik. Coba simpulan, cari simpulan. Ingat cari simpulan enggak? Coba Oca lagi Ca. Cara mencari simpulan gimana Ca? Cari pokok barat. Cari ide pokok. Oke, ide pokok dari 4 paragraf ini yang mana? Paragraf mana yang ngomongin tentang ide pokok? Jelas itu Maya. Jelas pasti adanya di para inovasi baru. Coba pikirkan ulang. Faktanya berarti emang dia bukan inovasi baru. Faktanya manusia sudah menghindari mencuci alat makan sejak ribuan tahun lalu. Berarti sejak ribuan tahun lalu sebenarnya udah ada inovasi tentang sekali pakai. Oke, ada nggak? Ada nggak tuh jawabannya? Oke, di sini juga ada kalimat nih. Orang-orang yang mungkin akan terkejut mengetahui bahwa gelas sekali pakai ternyata bukan sejak ribuan tahun lalu. Itu memperkuat paragraf pertama tuh. Mana jawabannya? Coba lihat dulu yang A. Gelas sekali pakai yang digunakan oleh masyarakat Minoan sama dengan masyarakat Minoan hal praktis. Pemikiran dan kreativitas masyarakat Minoan sama dengan masyarakat modern. Itu penjelas. Karena inovasi masyarakat modern yang konsumtif. Ini udah ada nih. Tuh, jawabannya yang D nih. Kuat gagasan paragraf pertama. Tadi ke zaman dulu sudah lebih dulu ya punya inovasi tersebut dibanding zaman sekarang. Jadi konsumtif. Jawabannya D. Lanjut nomor 59. Pada bacaan di atas sama dengan prinsip menggunakan gelas sekali pakai pada bacaan di atas. Coba Yuni Arisma. Halo Yuni, ada nggak nih? Oke. Yuni, kita lihat nomor 50 sih menggunakan gelas. Coba dilihat Yun. Kira-kira mana jawabanmu Yun kemarin? Yang sekali pakai juga. Yuk. Dapat belum Yun? Mana Yun? Udah dapat belum? Halo Yuni. Yang C. Dari yang A dulu ya. Penggunaan galon untuk air mineral. Kalau galon, kalau di sini tuker ya.
galon kosong tuker galon baru, tapi itu berputar aja begitu terus. Berarti kan tidak sekali pakai ya. Berarti jawabannya penggunaan tas berbahan kain untuk wadah belanjaan. Penggunaan tas berbahan kain. Kalau berbahan kain tidak sekali pakai. Berarti jawabannya keperluan bayi. Betul. Nggak mungkin bayi pakai tisu basah terus dipakai lagi ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang E kan penggunaan sepatu, penggunaan payung lipat saat musim hujan dipakai terus-menerus. Jadi betul jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor makna yang sama dengan titik-titik. Oke, dilihat dulu. Yang cetak tebal yang mana? Setelah digunakan untuk minum wine, gelas-gelas akan dibuang begitu saja. Perbaikan kalimat ini. Oke. Oke, coba. Siapa yang belum? Akil. Mana Akil Iskandar? Halo Akil. Akil, wah Akil nih. Akil kemana nih Akil? Mana ini Akil? Halo Akil. Tidur ya, Akil. Cak, Akil kemana nih, Cak? Biasanya diledekin. Tidur ya. Oke. Akil tidur, Kil? Atau menghindar, Kil? Oke. Coba kita lihat ya. Kalimat yang bercetak tebal pada paragraf 2 memiliki makna yang sama. Tadi kan, apa kalimatnya? Lupa lagi. Setelah digunakan untuk minum wine, gelas-gelas akan dibuang begitu saja. Setelah menggunakan untuk minum wine. Di sini kata menggunakannya salah ya. Minum wine wajib menggunakan gelas sekali pakai. Nah, ini salah. Wajib menggunakan gelas sekali pakai, nggak ada nih. Yang C, setelah digunakan untuk minum wine, gelas-gelas akan membuang begitu saja. Ada kata harusnya dibuang. Predikat predikat pasif. Lanjut. Gelas-gelas akan dibuang begitu saja setelah digunakan untuk minum wine. Betul. Kalau yang E sama nih sebenarnya nih, cuma bedanya minum sama meminum itu ya. Yang betul itu predikat ya. Ada predikatan minum. Sebelumnya itu salah yang E. Apa? Yang itu salah dari sebelum juga. Oh iya, ada kata sebelumnya, betul, nggak lihat kata betul. Dari kata sebelum, padahal di atas ngomongnya setelah ya. Dan predikat itu nggak boleh predikat cuma minum gitu. Minum memang predikat, tapi dia tidak ada, tapi harus ada imbuhannya. Jadi membaca, itu kan artinya melakukan ya, melakukan kegiatan. Membaca, melakukan kegiatan baca, meminum, melakukan kegiatan minum. Kayak tadi nomor 1, itu kan kalau nggak salah ya. Kok ya? Tadi apa tuh nomor 1? Juga kalau nggak salah. Nah itu, pokoknya kalau predikat dia harus ada predikat gitu. Apalagi dibentuk kalimat. Gitu. Jadi jawabannya yang do. Ini. Oke. Kita lanjut ke ini kan PPU ya. Kita lanjut ke PBM ya. Coba. Nah. Sudah berganti belum atau belum? Ini ngomongin apa nih coba? Oke, kita lihat. Oke. Apa judul yang paling yang ditanyakan dulu? Apa kata kuncinya? Ini paret menggeser. Nah, itu apa aja? Bisa kan nyari kata kunci? Kata kunci, coba kata kuncinya ada satwa langka nih. Di kalimat pertama udah ada kata-kata satwa langka. Ini kata kunci pertama. Kata kunci itu hal apa yang lagi dibahas berulang-ulang, itu disebutnya kata kunci. Kalau ada soal tentang topik atau judul, cari kata kuncinya dulu. Coba Sylvia lagi, Sil. Kata kunci apa lagi, Sil, selain satwa langka? Ayo, Sylvia. Bentar Kak, masih. Oke. Kepunahan bukan Kak? Kepunahan mana tuh kepunahan? Oh, kata kepunahan. Mana ya? Kepunahan ini ya? Ya, betul. Kepunahan, terus satwa langka. Oke. Terus ada lagi nih kata kuncinya. Sama aja kepunahan atau terancam punah, sama aja. Pokoknya punah aja intinya itu kata kuncinya. Nah, satu lagi ada. Di paragraf pertama kan ngomongin tentang kematian satwa langka. Di paragraf kedua ngomongin kanker hanyalah salah satu dari bagian kelainan sel mematikan yang muncul akibat mutasi. Nih, selain mutasi dan kelainan bentuk wajah, alat gerak atau tulang belakang juga dapat menurunkan peluang hidup satwa langka. Intinya kanker ya, ngomongin kanker menjadi salah satu kelainan sel
yang bikin satwa jadi langka, tapi hanya sebagian. Salah satu penyebab. Oke, di sini ada kata penyebab, kata kuncinya. Jadi ada penyebab, ada punah, ada satwa langka. Oke, tinggal dicari jawabannya. Ada nggak? Penyebab satwa langka dan punah. Ada di B tuh, sama yang E kan. Nah, berarti kan jawabannya kenapa penyebab? Karena di sini ngomongnya mutasi. Kita mutasi itu hanya sebagian aja di sini. Gitu. Jadi jawabannya adalah penyebab satwa langka rentan punah. Begitu. Kalau yang ini apa? C dan C dan D penyebab, kalau ngomongin akibat. Begitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, nomor 2. Apa ini? Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 2. Dan letak yang paling tepat kita taruh di setelah atau sebelum kalimat mana? Di sini jawabannya setelah kalimat 4. Kalau satwa langka. Ada kelainan sel tersebut. Berarti ada kata rujukan. Mana kalimat 4? Oke, betul nih. Di sini kan ngomongin kanker hanyalah salah satu banyak kelainan sel mematikan yang muncul akibat mutasi. Setelah itu ada kata tersebut. Berarti kan untuk kata rujukannya adalah kata kanker, kelainan sel yang mematikan. Itu. Mana tadi? Waduh, bingung nih soalnya. Betul ya, benar setelah kalimat 4. Setelah kalimat 4. Betul, karena ada di sini ngomongin tentang kelainan sel tersebut. Ada kata tersebutnya, berarti ngomongin kata rujukan, yaitu kelainan sel. Yang ngomongin kelainan sel ada di kalimat keempat. Berarti benar dia naruhnya setelah kalimat keempat. Sama teksnya. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik kalimat 8. Kata sambung sama kata hubung sama ya. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat 8. Kita lihat kalimat kawin baik di alam. Baik, oke. Ada baik di alam maupun. Kalian ingat kata hubung korelasi enggak? Kata hubung korelasi. Karena pernah ngasih tahu perasaannya. Pernah nggak nih? Kata hubung korelasi. Kata hubung korelasi itu kata hubung yang berpasangan. Nah, ada 3 pasang. Pasangan pertama itu tidak hanya, tetapi juga. Yang kedua bukan hanya, melainkan, maupun. Nah, ini adalah kata hubung korelasi. Sekarang keluar. Ini kata hubung korelasi. Kata hubung yang berpasangan artinya sepasang, sudah sepasang-sepasang. Jadi pasangannya tidak hanya itu tetapi juga. Pasangannya bukan hanya, mana tadi? Pasangannya bukan hanya, itu melainkan. Pasangannya baik, itu maupun. Pasangannya jika, itu maka. Artinya kalau ada tetapi juga. Dan biasanya diisi sama predikat di sini. Jadi tidak hanya membaca, misal, tetapi juga menulis. Gitu. Nah, kalau bukan hanya sama melainkan, itu juga sepasang. Biasanya diisi dengan subjek sama subjek. Bukan hanya Dodi, melainkan Doni misalnya. Mereka sepasang ya, boleh diisi dengan predikat sama predikat, atau subjek sama subjek. Itu boleh. Jadi, misalnya baik Dodi maupun Doni, baik membaca maupun menulis sama predikat. Nah, di sini kenapa tadi jawabannya maupun? Nih, kenapa jawabannya maupun? Karena di sini ada kata baik. Baik di alam maupun di penangkaran meningkatkan kecenderungan perkawinan sekerabat. Mereka sudah sesuai sama sepasang gitu. Kalau misalnya nih, ini kan kata hubung korelasi tadi Karetna bilang ini sepasang ya. Pasangannya tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan, baik maupun jika maka. Coba kalau misalnya kalimatnya seperti baca maupun menulis, boleh nggak kalimatnya seperti itu? Boleh nggak kira-kira? Kalimatnya tidak hanya membaca maupun menulis. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bukan pasangan. Betul. Walaupun sama-sama diisi dengan predikat, tidak hanya membaca ya, maupun menulis sama-sama predikat nih. Tapi nggak boleh karena mereka tidak sepasang, mereka begini. Berarti tidak boleh. Gitu. Oke, kalau misalnya kalimatnya gini, baik lagi. Bukan hanya membaca, melainkan menulis. Boleh nggak tuh? Kan di sini nih, bukan hanya membaca, melainkan menulis. Adalah kegiatan yang disukai oleh Andini misalnya. Boleh nggak kalimatnya begitu? Kalau mereka sepasang tuh. Ayo. Coba. Nabila tadi ada suaranya nggak sih? Coba Pito. Halo Pito. Iya, Kak. Boleh nggak tadi kalimatnya gitu Pito? Bukan hanya membaca, melainkan menulis. Boleh nggak Toh? Boleh. Boleh mungkin. Oke. Tadi yang kita cari adalah kata hubung korelasi ya. Ini pasangan yang merah sama merah. Yang kuning sama kuning artinya sesuai. Itu tidak boleh. Kenapa?
Kan mereka sepasang, bukan hanya dan melainkan. Ya karena mereka tidak diisi dengan hal yang sesuai. Kan bolehnya subjek sama subjek, jadi melainkan doni itu baru boleh. Tapi kalau bukan hanya membaca melainkan menulis itu tidak boleh. Karena kalau predikat diisinya itu dengan konjungsi korelasi yang satu, jadi itulah kata hubung korelasi. Coba kata hubung korelasi masih bingung nggak? Ayo, nggak? Kalau bingung karetno ulang, kalau kecepatan. Karena kalau kita tinggal menghubungkan kalimat, misal kalimatnya rumpang nih kosong, terus kita masukin ke kalimat nih, masukin konjungsi. Oh yang ini nyambung, berarti masukin ini aja, misalnya begitu. Padahal nggak bisa, kalau di bahasa Indonesia nyambung-nyambungan tuh nggak bisa. Padahal bahasa Indonesia kan sulit diterima tuh. Makanya kita harus cari yang sepasang. Nah, pasangannya adalah ini. Coba Karet notanya. Nabila ada suaranya nggak nih sekarang, Nabila? Ada, Kak. Oke, Nabila. Perlu dijelaskan ulang nggak nih kata hubung korelasi? Sudah paham belum? Alhamdulillah udah, tapi sedikit Belum. nggak sedikit. Berarti perlu dijelaskan nggak, Nabel? Ini kan Ya, lagi Kak. ngomongin tentang kata hubung korelasi nih. Kata sambung itu sama dengan kata hubung nih. Kebetulan di sini kata hubung yang lagi kita cabungkan banyak. Nah, kata hubung korelasi itu artinya kata hubung yang berpasangan. Intinya itu, berpasangan dia. Nah, pasangan yang paling terkenal dan paling sering muncul itu ada 4 pasang. Itu pasangan tidak hanya tetapi juga. Ini mereka sepasang. Ibarat kalau ada tidak hanya, itu harus ada tetapi juga gitu ya. Jadi mereka sepasang lah. Bukan hanya sama melainkan, mereka juga sepasang. Artinya kalau ada kata bukan hanya, kalau ada konjungsi bukan hanya, berarti harus ada konjungsi melainkan. Yang pasangan ketiga, kalau ada konjungsi baik, berarti hubungannya, pasangannya harus ada konjungsi maupun. Nah, kalau ada konjungsi yang keempat nih, pasangan keempat, kalau ada konjungsi jika, berarti harus ada konjungsi maka. Yang bingungnya adalah kita harus ngisinya dengan apa gitu. Kalau tidak hanya sama tetapi juga, kalimat sederhananya aja gini, tidak hanya membaca, diisinya kan dengan predikat ya, atau kita pakai predikat ber deh. Tidak hanya bernyanyi, tetapi juga bermusik adalah kegiatan yang disukai oleh Andi misalnya. Bukan hanya Dodi, melainkan Doni, subjek sama subjek. Jadi nggak boleh diisi dengan bukan hanya membaca, melainkan menulis. Biasanya kan kita ngomongnya gitu kan. Tapi ternyata itu salah, karena mereka bukan pasangan yang boleh diisi dengan predikat sama predikat. Nah, yang boleh diisi dengan predikat dan subjek itu pasangan ketiga nih. Baik sama maupun. Dia boleh diisi dengan predikat sama predikat, boleh diisi dengan subjek sama subjek. Tapi nggak boleh diisi dengan predikat sama subjek atau subjek sama predikat. Misalnya, baik bernyanyi maupun bermusik misalnya. Baik Dodi maupun Doni, itu baru boleh. Tapi nggak boleh misalnya baik membaca maupun Doni, kan nggak mungkin, nggak nyambung. Jika sama, Kak, diisi dengan predikat sama predikat. Itu kalimat sederhananya. Nah, karena di sini ada kata baik, kita nyarinya konjungsi, kata sambung atau kata hubung sama aja, berarti harus ada kata melainkan, harus ada kata maupun. Jawabannya betul yang C ini. Itu ya, waktu itu kalau nggak salah udah Karetna jelasin nih tentang kata udah paham? Paham. Oke, mantap. Yuk kita lanjut. Agar menjadi logis, kalimat 9 harus diperbaiki dengan cara. Agar menjadi logis, kalimat 9 harus diperbaiki dengan cara apa? Oke, kalimat 9 mana nih? Ya. Hal tersebut dikarenakan kerabat cenderung memiliki komposisi genetik serupa dan perkawinan sekerabat juga menurunkan variasi genetik yang diperlukan pada sistem imun tubuh. Jawabannya itu di sini mengganti dikarenakan menjadi disebabkan. Mana dikarenakan? Oke. Ngomongin akibat penangkaran peningkatan oke, di sini ngomongin akibat. Nanti dikarenakan bukan disebab, itu harusnya ada di bagian akibatnya, bukan di bagian sebabnya. Sedangkan sini kan sebab, akibat sebab di sini. Akibat, ini sebab. Gitu. Jadi jawabannya di sini makanya mengganti kata dikarenakan menjadi kata disebabkan. Betul. Oke, penulisan dikarenakan betul nggak nih digabung? Disebabkan digabung. Kalian tahu kan ya perbedaan penggunaan di? Tahu nggak? Ingat masih nggak? Coba ini pada tidur apa kemana ini? Yuniarisma. Halo Yuni. Halo, Kak. Masih ingat penggunaan di, Yun? Udah agak lupa. Oke, penggunaan di berupa konjungsi atau di berupa. Nah, ada dua ya. Kalau di berupa awalan sama di berupa konjungsi.
Kalau di berupa awalan dia harus digabung. Tapi kalau di berupa konjungsi itu harus dipisah. Gampangnya gini aja, kalau dia berupa kata tempat, menunjukkan tempat, berarti harus digabung. Sama dengan penggunaan ku. Ke. Kalau ke menunjukkan tempat, dia harus dipisah. Kalau ke menunjukkan awalan, dia harus digabung. Misalnya, Jakarta digabung atau dipisah? Di Jakarta. Bisa. Dipisah. Di kanan? Di kanan. Bisa. Dimaklumi. Berarti bisa digabung. Apa gimana? Gabung. Dimaklumi digabung karena maklumi bukan tempat kan. Terus di sana. Digabung. Di sana? Sana tempat bukan? Bisa. Ya. Bisa, betul. Di mana? Ayo, di mana digabung apa enggak? Gabung. Gabung. Iya. Kalau yang di mana itu digabung bukan dipisah karena mana bukan tempat ya. Oke, jadi yang harus dipisah itu kalau dia menunjukkan tempat, sama halnya dengan penggunaan ke. Kalau kemana digabung atau dipisah, kemana? Digabung. Digabung, karena kemana itu pertanyaan. Kalau ke kepulangan, kan kata dasarnya pulang tuh. Ayo, kepulangan. Gabung atau pisah? Kepulangan. Pulangan tempat apa bukan? Dipisah. Pulangan tempat berarti. Kalau dipisah kan harus yang menunjukkan tempat kan? Kalau dia menunjukkan tempat, dia harus dipisah. Pulang tempat apa bukan? Ayo, pulang. Pulang kan bukan tempat ya, jadi harus digabung. Kecenderungan, dia harus digabung karena bukan tempat. Ke atas, dia harus dipisah karena tempat. Ke atas, atas kan tempat. Ke kanan, ke kiri, gitu. Ke Jakarta, ke Bali, itu mereka harus dipisah karena menunjukkan tempat. Pisah, kalau bukan tempat, dia digabung. Penggunaan ke, kalau dia menunjukkan tempat, dia dipisah. Kalau bukan tempat, dia digabung. Gitu, sama aja sebenarnya penggunaan di sama penggunaan ke. Gitu. Oke, lanjut ya. Waduh. Tapi tadi siapa tuh tadi? Yuni. Yuni udah paham belum, Yun? Penggunaan di, Yun. Digabung sama dipisah. Yuni Aresma. Ya, udah belum, Yun? Gak kedengeran, Yun? Sudah. Udah. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 10 adalah terakumulasinya. Terhitungnya ya. Oke, kelihatan nggak nih? Terakumulasinya mutasi berbahaya akibat perkawinan sekerabat juga dapat titik-titik tingkat harapan hidup satu populasi. Oke, di sini ada kata turun sama ada kata kecil. Di sini dia jawabannya adalah menurunkan. Kenapa tidak memperturunkan? Turunkan itu salah ya. Turun itu hanya boleh ada imbuhan awal tanpa imbuhan akhir atau ada imbuhan awal akhir. Kalau imbuhan akhir doang itu nggak boleh. Akhiran doang itu nggak boleh. Mengecilkan, apa yang dikecilkan? Menurunkan tingkat. Oke, di sini ada ngomongin tentang tingkat harapan hidup satu populasi. Betul ya jawabannya menurunkan. Kita lagi mempermasalahkan ini aja nih, memperturunkan. Memperturunkan itu tidak boleh, tidak ada konjungsi memperturunkan, tidak ada predikat memperturunkan. Kan yang boleh itu awalan akhiran atau awalan saja. Tidak boleh akhiran saja. Mengecilkan atau memperkecil. Oke, di sini kan tingkat harapan jadi turun bukan kecil. Jadi jawabannya betul nih yang A nih, menurunkan. Lanjut ya, yang lain dulu. Nomor 6. Kalimat mana yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan akhir tulisan? Ini yang A yang mana ya? Ini sampai sini nih sepertinya. Jadi sini jawabannya adalah kelainan sel, perburuan ilegal, dan mutasi genetik merupakan penyebab hewan langka rentan punah sehingga diperlukan solusi terbaik agar satwa langka tidak terancam kehidupan. Kalimat mana yang paling tepat dituliskan simpulan akhir tulisan? Di sini kan akhir tulisannya adalah kurangnya cenderungan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan kerabat cenderung memiliki komposisi genetik serupa, juga menurunkan variasi genetik yang diperlukan untuk memperluas spektrum kerja sistem imun tubuh. Terakumulasinya mutasi berbahaya akibat perkawinan sekerabat juga dapat menurunkan tingkat harapan hidup suatu populasi. Kesimpulannya itu yang karena saat perburuan mutasi genetik merupakan penyebab hewan langka. Padahal tapi di sini tidak ada konjungsinya ya. Harusnya ada konjungsinya, konjungsi simpulan. Konjungsi simpulan kan ada dengan demikian boleh, dapat disimpulkan boleh. Oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Tapi di sini kajiannya sudah oke, biar kita lewat ya.
Kalimat 7, nomor 7, soal nomor 7, soalnya masih sama. Kalimat mana yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 2? Paragraf 2, kanker. Kanker hanyalah satu dari bagian kelainan sel mematikan yang muncul akibat mutasi. Selain mutasi dan kelainan bentuk wajah, alat gerak tulang belakang juga dapat menurunkan peluang hidup satwa langka terancam punah. Berarti dia ngomongin tentang alat gerak, selain mutasi dan kelainan bentuk wajah, alat gerak, dan tulang belakang. Oke, dilihat dulu. Nih, selain mutasi, alat gerak dan tulang belakang juga dapat menurunkan peluang hidup satwa langka terancam punah. Oke. Jawabannya kenapa yang A? Karena di sini ngomongin alat gerak ya, coba kita lihat. Oh. Yang B juga ngomongin alat gerak, tapi konjungsinya yang dipakai salah. Coba pikirkan saja. Yang betul itu adalah bayangkan saja. Tulis sini bayangkan saja jika alat gerak satwa langkanya terganggu akan membuat mereka tidak bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kalau yang C sudah pasti tidak nyambung. Harusnya dia setelah kalimat kanker baru ngomongin ini, baru ngomongin alat gerak. Namun perlu dipahami bahwa badak Sumatera mati bukan karena kelainan alat geraknya. Kenapa ini salah? Karena di paragraf 2 tidak ngomongin badak ya. Yang terakumulasinya mutasi bahaya akibat perkawinan serabut juga mengaruhi tingkat harapan hidup suatu populasi. Ini kalau nggak salah ada di paragraf terakhir. Tidak ada hubungannya. Oke. Ilustrasi nomor 8. Ilustrasi yang tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah titik-titik. Yang A ada diagram persentase penyebab kematian. Yang B ada foto satwa langka. Yang C langkah-langkah memindahkan punahnya satwa, tabel jumlah hewan langka yang punah, skema mutasi genetik. Benar yang ngomongin harusnya ada ilustrasi antara diagram atau tabel yang paling tepat. Tapi di sini yang paling tepat adalah tabel jumlah hewan langka, karena di situ yang dibahas itu bukan cuma kematian badak Sumatera, jadi satwa langka nih. Jadi bukan cuma satu hewan saja, tabel jumlah hewan langka yang punah. Oke, nih ganti teks nih sekarang. Nomor 9, kata berantas pada kalimat 15, ada kalimat 15. Mana berantas? Selain itu, PBB mengatakan mengonsumsi serangga bisa berantas. Kata berantas pada kalimat 15 harus diperbaiki, bisa memberantas. Oke. Memberantas pasti nggak boleh, karena tadi imbuhan itu harus ada di awal dan akhir. Nggak boleh akhiran doang nih kalau yang ini. Antara A, B, dan C. Kenapa yang B? Lebih cocok kenapa yang C? Memberantasi. Berarti sudah terjadi. Memberantaskan. Itu juga sudah terjadi. Kalau memberantas, itu belum terjadi. Gitu. Jadi yang C. Berantas tulisannya betul nggak tuh? Coba. Ocha berantas. Halo, Ocha. Halo. Berantas atau berantas, Cak? KBBI-nya, Cak? Pakai E. Pakai E. Kalau berangkas? Enggak. Oh. Berangkas, yang mana tuh? Berangkas. Penyimpanan ini. Satu atau dua? Yang betul. Yang betul yang mana? Cak, tadi Cak. Yang satu. Berangkas. Betul, yang satu. Iya. Berangkas yang satu, betul. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Apa ya? Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang tepat adalah sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Mana 3-nya? 3. Oke, dari kalimat 6 sama kalimat 11 nih. Menurut FAO, kebanyakan penduduk di negara barat menganggap entomofagi menjadi tindakan menjijikan dan mereka bahwa praktik ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Makan serangga dapat mengatasi obesitas. Serangga diketahui mengandung nutrisi yang tinggi. Yang 11, para ahli mengklaim bahwa tadi apa? Oke, mengklaim bahwa serangga memiliki gizi yang hampir sama. Berarti ini hasil penelitiannya. Ini apa terakhirnya? Mayoritas dari serangga kaya akan protein, lemak, dan zat besi, kalsium. Kebanyakan penduduk Jabaran, data wilayah atau negara yang gemar mengonsumsi serangga. Kan penduduk di negara makan serangga dapat mengatasi obesitas. Nah, berarti harus ada penjabaran data negara betul. Nomor 11 di atas adalah kalimat kenapa kalimat 16? Coba dilihat. PBB mengatakan konsumsi masalah kekurangan gizi yang terjadi di negara-negara berkembang karena serangga menjadi sumber makanan yang mudah didapat dan murah. Sangatlah wajar jika kelak serangga menjadi makanan favorit.
Oke, tidak diperlukan. Kalau kalimat 1 diperlukan nggak? Kita lihat. Kalau kalimat 1 pasti diperlukan ya, karena kan dia kalimat utama. Kalimat 7. Beberapa ahli menyatakan bahwa praktik ini memiliki manfaat bagi kesehatan, maka serangga dapat mengatasi obesitas. Perlu, karena masih berhubungan. 10. Serangga diketahui mengandung nutrisi yang tinggi, mayoritas dari serangga kaya akan protein, lemah, betul. Masih ada hubungannya. Kalau yang kalimat ke-12, mana 12? Para ahli mengklaim bahwa serangga memiliki gizi yang bersama yang ditemukan dengan daging sapi. Sebagai contoh, 100 gram jangkrik. Oke, ini hasil penelitian. Berarti benar kalimat 16. Dia harusnya tidak pakai, sangatlah wajar jika kelak serangga menjadi makanan favorit. Karena di sini tidak ngomongin tentang makanan favorit ya. Karena hanya beberapa negara yang makan serangga. Tidak semua negara di sini yang di sini disebutkannya hanya terjadi di negara-negara berkembang. Menjadi sumber makanan yang mudah dan murah didapat. Gitu. Jadi tidak perlu. Oke, nomor 12. Aduh, mana ini C-nya? Makanan hasil penggabungan yang paling tepat dari kalimat 6 dan 7. Manakah makanan? Menurut FAO, kebanyakan penduduk di negara barat menganggap ento sebagai tindakan menjijikan. Tapi ini memiliki manfaat bagi kalimat 6 dan 7. Oke, konjungsinya. Yang A konjungsinya tetapi. Kalau tetapi itu kan berarti konjungsi pertentangan. Sedangkan ini konjungsi apa ini? Menurut FAO, kebanyakan penduduk di negara barat menganggap entomofagi tindakan menjijikan. Oke. Tetapi beberapa ahli menyatakan benar. Oke, yang B dulu. Menurut FAO, kebanyakan penduduk di negara barat menganggap entomofagi sebagai tindakan menjijikan. Bahkan beberapa ahli menyatakan, oke. Membandingkan ini. Kalau ini kan bahkan ini menjelaskan. Menurut FAO, kebanyakan penduduk di negara barat, sedangkan. Oh iya, kenapa dia dipilih? Karena sedangkan itu konjungsi perbandingan. Ahli FAO menganggap yang barat menganggap tindakan menjijikan, sedangkan yang beberapa ahli lain menyatakan bahwa praktik ini manfaat bagi kesehatan. Jadi konjungsi membandingkan. Oke. Ini belum selesai ya, sampai nomor berapa tadi? Coba kita latihan kata baku. Kita belum latihan kata baku nih. Sebentar. Kita latihan kata baku dulu, terakhir. Karena udah mau habis nih waktunya. Waduh, lama sekali ini. Kemarin kata bakunya sampai di mana, Ca? Ingat gak, Ca? Sampai di huruf apa? Terakhir. Bentar, Kak, dilihat. Lupa. Ya, screenshot-nya. Waduh, laptopnya.
C ya, C udah ya kayaknya ya. Nyampe G kayaknya, Kak. C bener ya. Oke, sambil kalian cari ya. Mana yang kira-kira bentuknya baku. Korsleting. Adik siapa tuh? Oke, 15 dulu ya. Oke, mana yang bentuknya baku? Yang pertama, katapel atau ketapel sebenarnya yang bentuknya baku. Ayo, kata atau keta? K. Katapel, betul. Katapel mana nih? Katapel. Kok sulit ini? Betul ya, ketapel. Nah, oke lanjut. Oh, nggak bisa ini. Lanjut yang kedua, kedelai atau kedelai? Yang betul, kedelai atau kedelai? Kedelai. Satu atau dua? Satu, kedelai. Kedelai, betul. Yang betul kedelai, kedelai yang betul. Kendur atau kendor? Kendur. Betul, kendur. Khotbah pakai O atau khotbah pakai U? Pakai U. Pakai U. Oke, yang betul khotbah ya. Di KBBI yang betul khotbah. Oke, lanjut. Komplit atau komplet? Yang betul komplit atau komplet? Komplet. Komplet, Komplit. betul. Pakai E. Lanjut. Konsleting atau korsleting? Gimana? Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih wordnya? Wordnya kelihatan nggak nih? Tidak. Astagfirullahaladzim. Bentar. Pantesan dari tadi. Untung baru 4. Lanjut. Udah ini kelihatan? Kelihatan. Oke.
Karena tuh nggak tahu, sorry ya. Konsleting pakai N nih, atau korsleting pakai R? Kon. Satu atau dua? 1. Yang betul korsleting, 2. Lembab pakai Yang nomor 2 tadi kedelai kalau di KBBI-nya. kedelai, yang betul. Loh. Oke, lanjut. Lembab pakai P atau pakai B? Pakai Lembab B. atau lembabe? Pakai 1 atau 2 nih? 1 atau 2? 1. Iya, masal. Masal tahu ya, kan ada masa sama masak double S. Jadi kalau masal itu yang mana? Masa kan waktu. Kalau masa itu orang banyak. Nah, kalau masal pakai S1, S2. S1. Masal. S2. S2. Memengaruhi. Ayo kata SP, ingat kata SP. Memengaruhi. Ya, betul. Luluh atau lebur. Mengubah atau merubah. Kata dasarnya apa tuh? Iya, kata dasarnya apa? Ubah. Betul. Kalau rubah apa kalau rubah? Rubah Hewan. hewan. Metode atau metoda. Bedanya di akhir doang nih, metode atau metoda? Yang baku. Metode. Nah, nakoda seperti ini tulisannya atau koda. Nakhoda atau nahkoda. 1 atau 2? Yang 1. Yang biasa kita pakai yang 1 ya. Tapi ternyata yang 2, nahkoda. Non militer, ingat rumus morfem terikat, digabung atau dipisah? Morfem terikat, ingat ya. Dipisah mungkin. Kalau morfem terikat kan harus digabung, kayak semangka non biji misalnya, berarti harus digabung. Militer kan bukan angka, militer bukan singkatan, militer bukan kapital karena nama, jadi dia harus digabung. Kenapa harus digabung? Karena non itu konjungsi. Morfem terikat, kalau terikat harus digabung. Masih ingat kan? Ayo, yang penulisan pasca sarjana, contohnya waktu itu. Pra UN, non Amerika, ke-7. Nah, orisinil. Tuh. Omzet atau omset? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, digeser. Omset pakai S atau omzet pakai Z? Z pakai S. Tuh, kalau di bahasa Indonesia pakai Z, omzet. Kita sebutnya dialek kita aja yang bilangnya omset, padahal omzet. Kayak durian sama duren. Kita ngomongnya duren, padahal durian gitu. Jadi dialek gitu, pengucapan. Cara ucap. Oke. Kata bakunya 15 dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kata baku. Alhamdulillah enggak, Kak. Oke. Sebenarnya pensil itu penulisannya pensil atau pensil sih? Pensil. Kalau pulpen atau ballpoint atau bolpen? Ballpoint. Ballpoint. Kalau Perancis pakai E enggak? Perancis atau Prancis? Pakai E. Pakai E. Oke. Yang betul itu putra pakai putera atau putra? Putra. Tidak pakai E ya. Oke. Yang betul itu reumatik atau rematik? Reumatik. Yang betul itu saksama atau saksama? Saksama. Oke. Kalau penulisan sanksi pakai K atau pakai G? K. Pakai K. Kalau sanksi hukuman pakai K, kalau sanksi jaga-jaga pakai G. Sebenarnya mereka beda makna tuh ya. Sekadar atau sekedar? Sekadar. Satu lagi, standarisasi atau standarisasi? Standarisasi yang betul. Gitu. Oke, sampai sini nggak ada nih yang nanya. Coba ketemu. Itu nanya Kedelai nggak? tadi loh Kak, di KBBI. Kenapa? Kedelai. Kenapa? Oh, kedelai. Coba kita lihat KBBI ya. KBBI offline aja kita lihat. Mana nih? Tak silang dulu. Kayak penggunaan materai takutnya. Materai kan penulisan di materainya pun materai, tapi ternyata kata bakunya itu meterai. Kata baku.
Oh, kata bakunya tidak ada online. Kita searching. Ini kelihatan nggak? Kalau nge-search. Enggak. Enggak. Kelihatan sekarang? Oh, iya. Kelihatan nggak sekarang? Iya. Belum Kelihatan search-nya? kelihatan. Oke. Di sini kita cari soalnya KBBI online ada sih. Oh ya, betul. Di sini yang betul itu adalah kedelai ya, bukan kedelai. Tumbuhan yang bijinya dibuat dari tempe. Kita lihat di sini. KBBI web. Oh, ya betul. Yang betul itu kedelai. Sorry. Berarti bukan kedelai. Oke. Jadi bentuk bakunya adalah kedelai ya. Tapi tadi yang sering muncul, aduh hilang. Nah, ini yang paling sering muncul kalau di kata baku baik PPU gitu ya. Khotbah, masa, mempengaruhi ini yang sering salah tapi sering muncul, sama seperti pesona, mempesona dan memesona, mengubah dan merubah. Ini paling sering digunakan tapi paling sering salah. Lalu orisinil dan omset gitu. Oke, ada lagi? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Aku tanya dulu deh sebentar, satu-satu. Kita mau nanya nggak, Tok? Enggak dulu, Kak. Amel, nanya nggak, Mel? Mana Amel? Bisa nggak? Amel, nanya nggak, Mel? Andini, nanya nggak, Andini? Ada suaranya nih, Andini. Ocha, Belum ada. Silva, Kalau kata baku sama efektif itu apa sama? apa kata baku sama? Kata efektif. Oke, kata baku sama dengan kata efektif, tapi kata baku beda sama kalimat efektif, gitu ya. Kayak kalimat efektif itu kan berarti bentuknya kalimat, kata misalnya pemborosan gitu ya, pemborosan kalimat itu nggak boleh kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu kan kalimat efektif. Karena bentuknya kalimat itu berarti tidak efektif gitu ya, karena ada kata bapak-bapak kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu pemborosan. Tapi kalau kata baku sama kata efektif itu sama. Gitu. Sylvia, ada yang tanyakan nggak? Belum, Kak. Yuni Arisma. Belum, Kak. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama.